Survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia pada 14–20 September 2023 menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo terpaut jauh di antara bakal calon presiden lainnya di wilayah Jawa Timur. Ganjar unggul dalam semua jenis simulasi yang dilakukan, mulai dari simulasi 34 nama capres semi terbuka, simulasi 19 nama semi terbuka, simulasi 10 nama, hingga simulasi 3 nama. Dalam simulasi 3 nama, Ganjar meraih 43,9%, kemudian Prabowo 33,8%, dan Anies 14,4%. Ganjar jika survei dilakukan di pertengahan September. Prabowo Subianto 28,3%, Anies 11,2%. Nah, kemudian kalau kita tanya dengan simulasi 19 nama, survei 14–20 September, itu Ganjar masih unggul di peringkat pertama menurut warga Jatim 38,7%, sementara Pak Prabowo di peringkat kedua 27,6%, Anies di peringkat ketiga. Ya. Kemudian bagaimana dengan simulasi 10 nama? Jadi kita makin kerucutkan, Ganjar jadi 40, Pak Prabowo juga sedikit naik jadi 29,2%, Anies 13,1%. Jadi masing-masing top 3 ini mengalami kenaikan ketika simulasi capres kita kerucutkan menjadi 10 nama capres saja. Nah, kemudian bagaimana kalau simulasi 3 nama? 3 nama teratas. Ganjar Pranowo 43,9%, kemudian Pak Prabowo 33,8%, sementara Anies Baswedan simulasi tanpa pasangan itu 14,4%. Dan 8%-nya mengaku masih belum menentukan pilihan di Jawa Timur. Kemudian kita juga tanya seberapa besar kemungkinan mereka yang sudah punya preferensi capres di Jawa Timur mengubah pilihan. Ini dalam istilah literatur ilmu politik disebut dengan istilah swing voters. Jadi mereka yang mengatakan sudah punya pilihan baik ke Anies, ke Ganjar, atau ke Prabowo yang mengaku sangat besar, cukup besar mengenai berubah, itu 30,9%. Jadi ada kurang lebih sepertiga pemilih Jawa Timur yang masuk kategori swing voters. 64,9% mengatakan kecil kemungkinannya mengubah pilihan mereka. Jadi masih ada insentif buat Mas Anies, buat Pak Prabowo untuk mengejar ketertinggalan dengan Ganjar Pranowo. Kemudian kita tanya lagi berikutnya, ya, kategori swing voters tadi, terutama di kalangan pendukung siapa. Jadi mereka yang mengatakan kecil kemungkinannya untuk mengubah pilihan, kita sebut sebagai pemilih kuat, strong voters. Sementara mereka yang mengaku ada 30,9%, cukup besar kemungkinannya mengubah pilihan, kita sebut sebagai swing voters atau weak voters, pemilih lemah. Nah, di Jawa Timur, pemilih lemah Anies Baswedan ada 14% tadi ya, 14% pemilih Mas Anies, 41,8% dari 14% itu mengaku sangat atau cukup besar kemungkinannya untuk mengubah pilihannya. Artinya buat Mas Anies 14% meskipun belum saat masih tertinggal dibanding suara yang mendukung Ganjar atau Pak Prabowo, tapi Mas Anies juga menghadapi PR karena pendukungnya masuk kategori pemilih yang iman politiknya masih